Sebaiknya bangunlah sebelum fajar, karena kebiasaan seperti itu berkontribusi pada kesehatan, kekayaan, dan kebijaksanaan. Apapun yang ada di dalam diri kita, yang dirasakan, dipikirkan, diinginkan, dan dijiwai, adalah sesuatu yang surgawi, ilahi, dan akibatnya, tidak dapat binasa. Kritik adalah sesuatu yang bisa kita hindari dengan mudah dengan tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa. Aku menganggap seseorang lebih berani saat mengalahkan nafsunya dibandingkan dia yang menaklukkan musuh-musuhnya, karena kemenangan tersulit adalah atas diri. Bukti bahwa kamu mengetahui sesuatu adalah kamu dapat mengajarkannya. Maka keunggulan bukanlah suatu tindakan melainkan kebiasaan. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali. Untuk menulis dengan baik, ekspresikan dirimu seperti orang biasa, tetapi berpikirlah seperti orang bijak. Atau, berpikirlah seperti orang bijak, tetapi bicaralah seperti orang kebanyakan. Kehidupan bahagia adalah kehidupan yang sesuai dengan nilai kebajikan. Ini adalah kehidupan yang melibatkan upaya dan tidak dihabiskan untuk bersenang-senang semata. Manusia yang ideal menanggung kemalangan hidup dengan bermartabat dan anggun, melihat yang terbaik dari semua situasi. Berteman dengan semua orang seperti tidak berteman dengan siapapun. Orang berpendidikan berbeda dari yang tidak berpendidikan seperti halnya kehidupan dari kematian. Kemungkinan pada ketidakmungkinan selalu lebih disukai daripada kemungkinan yang tidak meyakinkan. Semua tindakan manusia memiliki satu atau lebih dari 7 penyebab ini: peluang, sifat, kompulsif, kebiasaan, alasan, hasrat, keinginan. Semua manusia, pada dasarnya, ingin tahu. Semua manusia pada dasarnya menginginkan pengetahuan. Siapapun dapat menjadi marah, itu mudah, tetapi menjadi marah dengan orang yang tepat dan pada tingkat yang tepat dan pada waktu yang tepat dan untuk tujuan yang benar, dan dengan cara yang benar, itu tidak dimiliki setiap orang dan tidak mudah. Yang terbaik, manusia adalah yang termulia dari semua hewan, terpisah dari hukum dan keadilan, manusia akan menjadi yang terburuk. Karakter hampir bisa disebut sebagai cara persuasi yang paling efektif. Keberanian adalah kualitas manusia yang utama karena itulah yang menjamin kualitas yang lain. Martabat tidak diperoleh dengan memiliki kehormatan, tetapi kelayakan dalam mendapatkannya. Setiap orang bisa menilai dengan baik hal-hal yang dia ketahui. Pendidikan adalah ornamen dalam kemakmuran dan tempat berlindung dalam kesulitan. Kesetaraan tercermin dalam perlakuan yang sama pada orang yang tidak sama. Bahkan ketika hukum telah dituliskan, mereka tidak harus selalu tidak berubah. Keunggulan adalah seni yang dimenangkan oleh pelatihan dan pembiasaan. Kita tidak bertindak dengan benar karena kita memiliki kebajikan atau keunggulan, tetapi kita memiliki itu karena telah bertindak dengan benar. Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Sangat mudah untuk melakukan tindakan yang baik, tetapi tidak mudah untuk memperoleh kebiasaan dalam melakukan tindakan tersebut. Keunggulan bukan hal kebetulan, hal itu selalu merupakan hasil dari niat tinggi, upaya tulus, dan tindakan cerdas. Hal itu mewakili pilihan bijak dari banyak alternatif. Pilihan, bukan kebetulan, menentukan nasibmu. Perubahan dalam segala hal itu manis. Kesenangan dalam pekerjaan menempatkan kesempurnaan dalam pekerjaan. Ketakutan adalah rasa sakit yang timbul dari antisipasi kejahatan. Sesama teman saling memegang cermin, melalui cermin itu mereka dapat melihat satu sama lain dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh mereka sendiri. Dan pencerminan inilah yang membantu mereka meningkatkan diri mereka sebagai pribadi. Persahabatan pada dasarnya adalah kemitraan. Kebiasaan baik yang terbentuk pada masa muda membuat semua perbedaan. Kebahagiaan bergantung pada diri kita sendiri. Kebahagiaan terletak pada aktivitas. Kebahagiaan adalah ekspresi jiwa dalam tindakan yang terukur. Kebahagiaan adalah menempatkan jiwa ke titik yang paling tepat. Dia yang tidak pernah belajar untuk taat tidak bisa menjadi komandan yang baik. Dia yang akan menjadi penguasa yang baik harus terlebih dahulu diperintah. Harapan adalah mimpi yang membangunkan. Dalam semua hal di alam ada sesuatu yang luar biasa. Selama saat-saat tergelap, kita harus fokus untuk melihat cahaya. Tidak cukup untuk memenangkan perang, lebih penting untuk mengatur perdamaian. Dimungkinkan untuk gagal dalam banyak cara. Sementara untuk berhasil hanya mungkin dilakukan dalam satu cara. Tanda dari pikiran yang terdidik adalah dapat mencerna suatu pemikiran tanpa menerimanya.
Mengenal diri sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan. Pembohong ketika mereka berbicara kebenaran tidak dipercaya. Cinta terdiri dari jiwa tunggal yang menghuni dua tubuh. Manusia adalah orang-orang yang berpikir dan mencari tujuan. Hidupnya hanya memiliki makna jika dia menjangkau dan berjuang untuk tujuannya. Manusia mendapatkan kualitas tertentu dengan terus-menerus bertindak dengan cara tertentu. Manusia lebih terpengaruh oleh rasa takut daripada rasa hormat. Kemalangan menunjukkan mereka yang bukan teman sejati. Kebanyakan orang lebih suka memberi daripada mendapatkan kasih sayang. Sahabat terbaikku adalah orang yang berharap terbaik padaku tanpa mengharap pamrih. Tidak ada yang memperhatikan kejahatan kecil, tetapi ketika meningkat, kejahatan itu langsung menyerang mata. Tidak ada yang akan memilih keberadaan tanpa teman dengan syarat memiliki semua hal lain di dunia. Orang keras kepala dapat dibagi menjadi orang yang terdoktrin, yang bodoh, dan yang kasar. Dari semua jenis kebajikan, kejujuran adalah hal yang paling dicintai. Kesalehan menuntut kita untuk menghormati kebenaran di atas teman-teman kita. Puisi lebih halus dan lebih filosofis daripada sejarah, karena puisi mengekspresikan yang universal, dan sejarah hanya yang khusus. Kemiskinan adalah induk dari revolusi dan kejahatan. Kemungkinan dalam ketidakmungkinan lebih disukai daripada kemungkinan yang tidak mungkin. Kualitas bukanlah suatu tindakan, itu adalah kebiasaan. Sesuatu tidak terbatas jika, dengan mempertimbangkan kuantitas, kita selalu dapat mengambil sesuatu di luar. Remaja akhir-akhir ini tidak terkendali. Mereka tidak menghormati orang dewasa, mereka bertengkar dengan orang tua mereka, dan mereka menteror guru mereka. Aktualitas pemikiran adalah kehidupan. Tujuan dari seni adalah bukan untuk mewakili penampilan luar, tetapi signifikansi nilai intrinsik. Tujuan orang bijak bukanlah untuk mendapatkan kesenangan, tetapi untuk menghindari rasa sakit. Obat penawar untuk 50 musuh adalah satu teman. Kita hidup dalam perbuatan, bukan tahun, dalam pikiran, bukan nafas, dalam perasaan, bukan dalam angka. Kita harus menghitung waktu dengan detak jantung. Dia yang paling hidup yang paling berpikir, merasakan yang paling mulia, bertindak yang terbaik. Keindahan jiwa bersinar ketika seseorang bersabar dari cobaan demi cobaan, bukan karena dia tidak merasakannya, tetapi karena dia adalah orang yang memiliki karakter tinggi dan heroik. Perbedaan antara orang terpelajar dan orang yang tidak terpelajar sama dengan perbedaan antara orang hidup dan mayat. Energi pikiran adalah esensi kehidupan. Kamu tidak akan pernah melakukan apapun di dunia tanpa keberanian. Ini adalah kualitas pikiran terbaik bersama dengan kehormatan. Hal terbesar sejauh ini adalah menjadi ahli metafora, itu adalah satu hal yang tidak dapat dipelajari dari orang lain, dan itu juga merupakan tanda kejeniusan, karena metafora yang baik menyiratkan persepsi intuitif tentang kesamaan dari yang berbeda. Penyimpangan awal dari kebenaran nantinya berpotensi dikalikan 1000 kali lipat. Satu-satunya tanda menguasai pengetahuan menyeluruh adalah kemampuan mengajar. Akar pendidikan terasa pahit, tetapi buahnya manis. Rahasia humor adalah kejutan. Masyarakat yang kehilangan cengkeramannya pada masa lalu berada dalam bahaya, karena akan menghasilkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa selain masa kini, dan yang tidak sadar bahwa kehidupan telah, dan bisa, berbeda dari biasanya. Nilai tertinggi kehidupan tergantung pada kesadaran dan kekuatan kontemplasi daripada pada kelangsungan hidup belaka. Bentuk ketidaksetaraan terburuk adalah mencoba membuat hal-hal yang tidak setara menjadi setara. Tidak ada kejeniusan hebat tanpa sedikit sentuhan kegilaan. Ini adalah alasan mengapa para ibu lebih dekat kepada anak-anak mereka daripada ayah, karena ibu lebih menderita saat melahirkan anak mereka dan lebih yakin bahwa mereka adalah milik mereka sendiri. Mereka yang tahu, melakukan. Mereka yang mengerti, mengajar. Melalui disiplin, muncul kebebasan. Menjadi sadar bahwa kita memahami atau berpikir berarti sadar akan keberadaan kita sendiri. Mencintai seseorang berarti mengidentifikasi diri dengan mereka. Untuk pertanyaan, apa itu teman? Jawabannya adalah satu jiwa, tinggal dalam dua tubuh. Kita tidak bisa belajar tanpa rasa sakit. Kita berperang agar kita bisa hidup dalam damai. Kita tidak boleh menjadi pengecut atau seenaknya, tetapi berani. Siapapun yang senang dalam kesendirian adalah binatang buas atau dewa. Orang jahat patuh pada rasa takut, orang yang baik dari cinta. Ingin menjadi teman bisa dilakukan dengan cepat,
tetapi persahabatan adalah buah yang lambat matang. Kebahagiaan adalah makna dan tujuan hidup, keseluruhan tujuan dan akhir keberadaan manusia. Hidup bahagia dianggap sebagai kehidupan yang unggul, sekarang kehidupan yang luar biasa membutuhkan pengerahan tenaga, dan tidak hanya berupa hiburan. Jika kebahagiaan adalah aktivitas yang sesuai dengan keunggulan, maka masuk akal jika aktivitas tersebut harus sesuai dengan keunggulan tertinggi, dan ini akan menjadi hal terbaik dalam diri kita. Orang jahat berkonflik dengan diri mereka sendiri, mereka menginginkan satu hal dan menginginkan hal lain, seperti orang yang tidak bisa mengendalikan diri yang memilih kesenangan yang merugikan daripada apa yang mereka yakini sebagai hal yang baik. Tidak masuk akal untuk berpendapat bahwa seseorang harus malu karena ketidakmampuannya membela diri dengan anggota tubuhnya, namun tidak malu karena ketidakmampuannya membela diri dengan ucapan dan akal, karena penggunaan ucapan rasional lebih khas bagi manusia daripada penggunaan anggota tubuhnya.